Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah akuntansi dasar. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi definisi akuntansi. Definisi akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 1. Fungsi dan kegunaan akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 2. Proses kegiatan akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Cabang akuntansi terdapat 3 cabang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan bapepam. Yang kedua, akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern, organisasi, atau manajemen. Dan yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak terkait. Siklus akuntansi bisa digambarkan seperti contoh bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Berdasar gambar di atas, dapat kita uraikan bahwa siklus akuntansi adalah sebagai berikut. A. Pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Penjualan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal atau buku harian. C. Melakukan posting ke buku besar, yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar. Penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Membuat ayat-ayat penutup, yaitu menjurnal dan memindahbukukan ayat-ayat penutup. B. Penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan neraca. Persamaan dasar-dasar akuntansi terbagi menjadi aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Yang dimaksud aktiva di sini adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, contohnya kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Utang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan, contoh utang pembelian kredit, dan lain-lain. Modal, hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan, contoh setoran modal oleh pemilik. Analisis transaksi. 1. Transaksi yang mempengaruhi aktiva. Pembelian aktiva atau aset secara tunai. Contohnya, suatu perusahaan produsen minuman membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan jasa fotokopi membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu peralatan bertambah senilai 50 juta dan hutang berkurang senilai 50 juta. 3. Penjualan aktiva atau aset secara tunai. Contohnya, suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan bertambah sebesar 80 juta dan kendaraan perusahaan berkurang senilai 80 juta.
aktiva atau aset secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kendaraan berkurang senilai 150 juta dan piutang perusahaan bertambah sebesar 150 juta. 2. Transaksi yang memengaruhi utang. 1. Pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan bertambah sebesar 200 juta dan peralatan bertambah sebesar 200 juta. 2. Pembayaran utang. Contohnya, suatu perusahaan membayar utang sebesar 50 juta. Analisisnya, transaksi tersebut saya ulangi. Analisisnya, transaksi tersebut mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan berkurang sebesar 50 juta dan kas berkurang pembayaran yang mempengaruhi modal, penambahan investasi pemilik. Contoh, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 50 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan bertambah sebesar 50 juta dan kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta. Pengurangan investasi pemilik. Contoh, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 25 juta dan kas berkurang sebesar 25 juta. Basis akuntansi. Basis akuntansi di sini menyatakan saat pengakuan atas transaksi yang merupakan dasar pencatatan transaksi tersebut terdapat dua basis akuntansi transaksi tersebut. Saya ulangi, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Yang dimaksud basis kas di sini adalah suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Basis akrual. Suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Kita masuk ke bab 2, akun atau perkiraan. Pengertiannya adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Bentuk akun atau perkiraan yang paling sederhana adalah akun atau perkiraan P, di mana sisi kiri adalah debit dan sisi kiri kanan adalah kredit. Dasar pencatatan untuk mendebit dan mengkredit adalah persamaan akuntansi dengan tambahan beban dan pendapatan. Bentuk perkiraan T adalah sebagai berikut. Aturan pencatatan. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian yang sering terjadi bahwa debit diartikan sebagai penambahan dan kredit diartikan sebagai pengurangan, perlu kita uraikan arti dari pendebitan dan pengkreditan. Yang dimaksud dengan mendebit atau pendebitan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi debit. Mendebit tidak selalu berarti pengkreditan. Yang dimaksud dengan mengkreditan di sini adalah dengan mengkredit atau pengkreditan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi kredit. Mengkredit tidak selalu berarti mengurangi. Saldo normal. Saldo normal tiap-tiap akun atau perkiraan dapat adalah sebagai berikut, yang seperti contoh di tabel. Perkiraan terdiri dari aktiva, utang, modal, pendapatan. Saldo normal, debit, kredit, kredit, menambah, debit, kredit. Mengurang, kredit, debit. Akun perkiraan. Terdapat dua kelompok akun perkiraan, yaitu akun real permanen dan akun nominal sementara. Yang dimaksud akun real permanen
akun-akun yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva, utang, dan modal. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca. Yang kedua, akun nominal atau sementara adalah akun-akun yang terdapat dalam penghitungan rugi laba yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun pada akhir periode akuntansi harus ditutup sehingga saldonya nol pada awal periode akuntansi. Bagan akun atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari akun-akun yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Akun permanen. Aktiva terdiri dari aktiva. Aktiva terdiri dari satu aktiva lancar, aktiva tidak lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Yang kedua, utang. Terdiri dari utang lancar atau jangka pendek, utang tidak lancar atau jangka panjang. Pencatatan transaksi ke bukti. Yang dimaksud di sini adalah pencatatan transaksi ke dalam bukti atau dokumen dilakukan untuk tiap transaksi dan setiap transaksi dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi yang perlu. Bukti transaksi sekurang-kurangnya memuat data mengenai jumlah nilai uang yang tercakup dalam transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Contoh, faktur penjualan, bukti setoran kas bank, dan sebagainya. Demikianlah mata kuliah kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat siang.